Salam, selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Remas, renungan malam singkat. Sejenak kita mendengarkan menghayati sabda Tuhan sebelum beristirahat pada malam hari ini. Gereja Stella Maris Jepara, 27 Januari 2026. Bacaan Injil pada malam hari ini dikutip dari Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Menjadi saudara-saudari Yesus. Yesus menghargai keluarganya. Yesus tidak mau keluarganya menjadi repot, panik, dan bingung karena semua masalah yang terjadi. Yesus menghargai keluarganya dan Yesus mau keluarganya tetap akrab dan tenang menghadapi semua perkara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Yesus lakukan untuk keluarganya adalah contoh yang amat sangat baik untuk kehidupan kita. Kita harus kembali menghargai keluarga, karena ada banyak orang yang lebih menghargai hal lain daripada keluarga. Ada banyak orang yang lebih menghargai uang daripada anaknya, sehingga demi uang, ia tinggalkan tanggung jawabnya sebagai papa. Sehingga seringkali sebagai papa, ia pergi pagi-pagi sekali ketika anaknya tidur, dan kembali pulang malam ketika anaknya sudah tidur kembali. Sehingga tidak ada waktu untuk anaknya. Walaupun itu ada waktu, hanya diisi dengan keributan dan amarah. Misal, anaknya minta tolong untuk menalikan sepatunya. Lalu ia bentak. Masa pasang sepatu saja enggak bisa? Betul sendiri. Papa enggak ada waktu. Kadangkala anak saudara hanya butuh kasih, perhatian, dan kehangatan seorang papa. Ia hanya membutuhkan pelukan hangat dan kata-kata pujian. Ketika anak saudara menunjukkan sebuah gambar saat ia kelas 1 SD, itulah saatnya sebagai seorang papa menunjukkan kasih sayang dan berkata, "Ini anak papa yang pintar, bagus." Tetapi ada sebagian orang tua yang berkata, "Wah, cuman gambar ini saja kok bikin sibuk papa." Kadangkala suami tidak menghargai keluarga. Istri tidak menghargai suaminya. Ada orang tua yang tidak menghargai anaknya. Anak tidak menghargai orang tuanya, tetapi Yesus menghargai keluarganya. Di tengah kesibukannya, Yesus mau beritahu, "Hei, jangan panik. Orang mau ngomong apapun, aku tetap ada di sini. Karena pelayanan bagiku jauh lebih penting daripada mencari perdebatan dan pertentangan yang sia-sia." Yesus menempatkan kita sebagai bagian dari keluarganya. Kita lihat pada ayat yang ke-33, jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Dengan lain kata, siapa yang menjadi bagian dari keluarga Yesus? Lihat pada ayat yang ke-34. Melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Jadi, Yesus menempatkan kita, semua orang percaya, sebagai bagian dari keluarganya. Bukankah itu sebuah berita yang sangat menarik? Dengan lain kata, kalau saya melakukan kehendak Allah, kalau saya mengajarkan firman Allah, maka saya adalah bagian dari keluarga Kristus. Di kitab Roma dikatakan bahwa Kristus adalah menjadi yang sulung di antara kita. Sehingga Kristus bukan hanya menjadi sahabat buat kita, tetapi Kristus menjadi kakak sulung kita yang selalu menolong kita, yang memahami kita, sekaligus menjaga dan membela kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Hidup Kristen adalah hidup yang akrab, melekat dengan Tuhan. Menjadi keluarga Yesus yang ditentukan dari ketaatan kita, melakukan kehendak Allah, bukan persoalan berapa tahun saudara berada di gereja. Bukanlah persoalan saudara lahir sebagai orang Kristen atau Kristen. Bukan persoalan saudara majelis gereja, penatua, diaken. Tetapi ayat di atas dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya, menjadi keluarga Kristus ditentukan dari ketaatan kita melakukan kehendak Allah dan perintah-perintahnya. Bisa saja kita menjadi keluarga Kristen bertahun-tahun, tetapi kita tidak taat pada kehendak Allah dan hidup dalam dosa penuh dengan kemunafikan dan keserakahan. Kita seringkali hidup dalam keegoisan, selalu ingin menang sendiri dan merasa benar sendiri. Tetapi saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan pada kita kembali pada keluarga. Para suami yang tidak setia dengan perkawinan, anak-anak yang mulai lari dari Tuhan, para istri yang sudah enggak tahan dengan sikap suami yang kasar. Kembali saya ingatkan, hargai keluarga. Jangan pernah ada kata cerai dalam keluarga. Jangan pernah ada bentakan, caci maki, dan kata-kata kotor dalam keluarga. Berilah waktu dan kasih sayang untuk keluargamu. Ada waktu-waktu bersama dengan keluarga, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan cinta. Ada saatnya di mana engkau memeluk anak-anakmu dengan hangat, berbicara tentang Tuhan bagi mereka. Sediakanlah waktu yang khusus bagi anak-anakmu, bagi istrimu. Istri juga menyediakan waktu khusus bagi suaminya. Ingatlah bahwa Yesus juga menghargai keluarganya. Ingat bahwa Yesus menempatkan kita sebagai bagian dari keluarganya. Kalaulah kita keluarga-keluarga Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa dan putus asa. Tetapi kita bangkitkan iman kita berkata, sebagai keluarga Kristus, Yesus bertanggung jawab buat hidup saya. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi tantangan dan persoalan. Tetapi janganlah engkau kecil hati. Engkau berkata, Tuhan, saya enggak tahan lagi. Tetapi ingat, saat Yesus menghadapi tantangan yang berat sekalipun, Yesus tetap melaksanakan tugasnya. Yesus tetap melayani dan melakukan yang terbaik, melakukan kehendak Allah. Biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, tidak dapat dipisahkan dari hidupku, tetapi saya tetap akan berjalan maju dan meraih janji Allah. Saya tahu bahwa Allah akan berjalan bersama saya dan saya akan beralih kemenangan bersama Yesus. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.